Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan review review pembelajaran yang telah kita pelajari khususnya pada bab pertama dan bab ketiga. Kita lewat bab kedua Nah, pada bab pertama kita membahas tentang bacaan gharib yang asing, bacaan yang tidak sering terdapat di dalam Al-Qur'an. Kemudian pada bab ketiga kita membahas tentang sujud tilawah. Nah, ini mungkin ringkasan untuk mereview lagi, untuk mengingat kembali apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, bacaan gharib. Jadi ingat, bacaan gharib itu adalah bacaan yang tidak banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi sedikit terdapat di dalam Al-Qur'an, bacaan-bacaan khusus yang tidak banyak terdapat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah yang pertama, bacaan gharib tersebut adalah saktah. Nah, ingat, saktah itu berhenti sejenak ketika membaca salah satu ayat yang ada simbol saktahnya. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Anak-anak, kemarin masih ada yang membaca saktah tetapi diamnya itu bernapas. Nah, nanti diusahakan agar tidak bernapas ketika ada lambang saktah atau bacaan saktah. Pak Iqbal akan membacakan contohnya, yaitu pada surat Al-Qiyamah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq. Nah, jadi berhenti dulu sejenak kemudian lanjutkan. Waqilaman. Nah, di sana itu kita berhenti tanpa bernapas, kemudian lanjutkan lagi ke rok Cara bacanya seperti ini. Waqilaman rok. Nah, begitu Kemudian bacaan gharib yang kedua adalah ismam. Nah, ismam ini anak-anak ingat dibacanya harus sambil manyun. Anak-anak boleh dilatih dengan sambil ngaca Itu contohnya ada pada surat Yusuf ayat 11 Ada satu-satunya ayat yang terdapat ismam, yaitu surat Yusuf ayat 11. Bacanya seperti apa? Nah, ini contohnya. La ta'manna ala Yusuf. Nah, jadi mannya itu kan ada tanda ismam di sana, maka itu harus sambil memonyongkan bibir dibacanya Kemudian yang selanjutnya, bacaan gharib yang selanjutnya adalah imalah. Nah, bagaimana cara membaca imalah? Ditarik ke seperti ada pada surat Hud ayat 41. Nah, di sana ada tanda imalahnya. Ini contohnya, Bismillahi majreha. Nah, majreha walaupun ditulisnya majroha, tapi kan di sana ada tanda imalah, maka dibacanya majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Nah, begitu cara bacanya. Kemudian setelah itu coba diperhatikan, setelah imalah ada idh. Nah, idh ini, kata idh ada yang diidghamkan, ada yang tidak diidghamkan. Kata idh ada yang diidghamkan dan ada yang tidak diidghamkan. Bacaan idh yang dibaca tidak diidghamkan, ingat setelah idh itu hurufnya tidak ada tasdidnya. Setelah idh hurufnya tidak ada tasdidnya, maka itu diidharkan, dijelaskan bacanya. Contohnya seperti idh tabarra'a. Jadi jangan ittabarra'a tapi idh tabarra'a. Nah, itu Jadi idh-nya kedengeran Adapun idh yang dibaca idgham, ketentuannya adalah apabila ada idh
kemudian huruf selanjutnya bertasdid. Nah, di sini Bapak punya contoh idzalamtum. Nah, setelah dha-nya itu dikasih tasdid. Nah, maka itu dibacanya diidghamkan. Jadi suara dzalnya dimasukkan ke suara dha. Idzalamtum. Nah, begitu cara bacanya. Simpel ya, ingat kalau yang diidghamkan itu seluruhnya ada tasdidnya. Kalau misalkan tidak ada tasdidnya maka dibacanya izhar. Kemudian bacaan qad ada yang diidharkan, ada yang diidghamkan. Ketentuannya sama dengan bacaan id tadi. Apabila bacaan qad ya, kemudian huruf selanjutnya tidak bertasdid maka dibaca izhar, dijelaskan. Ya. Ulangi lagi, apabila qad setelah qad itu hurufnya tidak ada tasdid maka itu diidharkan. Contoh, laqad ja'akum. Tahu kan? Laqad ja'akum. Itu tidak bertasdid jimnya, maka dibaca idhar. Adapun yang diidghamkan, contohnya qad tabayyana. Nah, setelah qad itu ada huruf yang bertasdid. Nah, di sini yang bertasdidnya adalah ta. Qad tabayyana. Jadi suara dalnya itu dimasukkan ke suara ta. Qad tabayyana. Nah, begitu cara bacanya. Kemudian satu lagi tak tanis. Nah, tak tanis atau tak sukun di sini ada yang dibaca idgham dan ada yang dibaca idhar. Kalau idhar jelas, kalau idgham dimasukkan ya. Ketentuannya sama seperti id sama qad yang tadi ya. Apabila setelah tak sukun hurufnya bertasdid maka itu diidghamkan. Kalau tidak bertasdid berarti itu diidharkan. Contoh tak tanis yang diidharkan seperti kadzabat samudu. Kadzabat, jadi taknya itu dibaca kadzabat samudu. Nah, kemudian yang diidghamkan contohnya seperti fama rabihat tijaratuhum. Nah, setelah tak sukun di sana ada huruf yang bertasdid yaitu ta, ya. Maka dibacanya diidghamkan. Ta pertama dimasukkan ke ta yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Nah, itu sekilas bacaan gharib. Apabila anak-anak masih bingung, ada yang mau ditanyakan, langsung saja WA atau telepon Pak Iqbal ya. Kemudian sekarang kita membahas sujud tilawah pada bab 3 ya. Jadi sujud tilawah itu, pengertian sujud tilawah ya anak-anak. Sujud tilawah adalah sujud bacaan ya. Yaitu sujud yang disunahkan bagi orang yang membaca ayat sajdah atau orang yang mendengar ayat sajdah. Jadi ingat, sujud tilawah itu adalah sujud bacaan kalau menurut bahasanya. Tapi kalau menurut istilah, sujud yang dilakukan apabila seseorang membaca ayat sajdah atau mendengar ayat sajdah. Nah, adapun di dalam Al-Quran ya, cetakan Indonesia, itu biasanya pada ayat sajdahnya ada simbol seperti kubah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, itu ya. Itu yang di stabilo yang warna hijau ya. Nah, itu berarti ayat sajdah. Maka di sana sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Adapun anak-anak, pada sujud tilawah ini boleh dilakukan ketika sholat dan bukan ketika sholat pun boleh, sunnah dilakukan ya. Misalkan ketika sholat, imam membacakan ayat sajdah, kemudian imam bersujud tilawah, maka kita harus mengikuti imam, yaitu melakukan sujud tilawah ya. Jadi jangan heran kalau ketika berdiri membaca surat imam langsung sujud, berarti itu sujud tilawah bentuknya ya. Kita harus mengikuti imam untuk bersujud tilawah, dan kita harus tahu mana saja yang termasuk ayat sajdah. Kemudian anak-anak, apa sih tujuan sujud tilawah? Yaitu tujuannya untuk menyatakan keagungan Allah, untuk menyatakan bahwa Allah itu agung atau keagungan Allah.
Adapun sebab-sebabnya adalah karena membaca ayat sajdah atau mendengar bacaan ayat sajdah. Ingat, kalau misalkan kita sujud tilawah harus dalam keadaan suci, punya wudu, bajunya bersih, tempatnya juga suci. Nah, anak-anak, di dalam Al-Quran ada terdapat 15 ayat yang berhubungan dengan ayat sajdah. Di antaranya yang pertama surat Al-A'raf ayat 206, yang kedua Ar-Ra'd ayat 15, yang ketiga An-Nahl ayat 50, yang keempat Al-Isra ayat 109, yang kelima Maryam ayat 58, yang keenam Al-Hajj ayat 18, yang ketujuh Al-Hajj ayat 77, kemudian yang kedelapan Al-Furqan ayat 60, yang kesembilan An-Naml ayat 26, yang kesepuluh As-Sajdah ayat 15, kemudian yang ke-11 Shad ayat 24, kemudian yang ke-12 surat Fusilat ayat 38, yang ke-13 An-Najm ayat 62, kemudian yang ke-14 Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang ke-15 adalah surat Al-Alaq ayat 19. Nah, anak-anak, adapun bacaan dari sujud tilawah tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sujud, anak-anak dibaca ya bacaan sujud tilawahnya. Ketika mendengar bacaan ayat sajdah, kemudian bersujud tilawah, ya, setelah takbiratul ihram langsung sujud dan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nah, itu adalah bacaan dari sujud tilawah. Mungkin itu saja pembahasan materi kali ini, ya. Mudah-mudahan anak-anak paham. Kalau misalkan tidak paham, boleh anak-anak bertanya melalui telepon atau WhatsApp, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, ya, apabila ada kekurangan. Kemudian kita sebelum akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.